Fajar menyingsing diiringi gemuruh guntur. Hujan deras menghantam jendela. Di sanalah Isaac, meringkuk, menatap tetesan air hujan. Sudah 3 hari. 3 hari sejak ia terlempar ke dalam permainan yang telah ia mainkan selama 7 tahun. Magic Knight of Marchen. Ini, tingkat kesulitan neraka. Di tingkat kesulitan ini, cuaca yang seharusnya cerah menjadi badai. Dan yang lebih penting, musuh yang jauh lebih kuat muncul sebelum upacara penerimaan dimulai. Ia memeriksa statusnya. Namanya Isaac. Level ke-20. Statistiknya menyedihkan. Semua di peringkat D. Sihir es miliknya, Ice Generation, hanya mampu menciptakan bongkahan es seukuran bola sepak. Ia benar-benar lemah. Bagaimana mungkin karakter sampah sepertinya bisa selamat? Satu-satunya harapannya adalah cheat yang ia gunakan sebelum terlempar ke dunia ini, bonus 100 poin stat. Ia tahu, untuk selamat, ia tidak bisa berdiam diri. Ia harus memastikan sang tokoh utama, Yin Fairy Tail, selamat dari takdirnya. Jika Yin mati, dunia ini akan berakhir, dan entah apa yang akan terjadi padanya. Maka, saat hujan reda, Isaac bergegas menuju hutan Jouzena, dan di sanalah ia menemukannya. Yin Fairy Tail, sang pahlawan, sudah terkapar di tanah, pingsan dan berlumuran darah. Di atasnya, berdiri sesosok iblis jangkung yang menyeramkan dengan kulit gelap dan rambut putih keriting. Trivian sang jahat, level ke-80. Sementara Ian hanya level ke-30. Ini adalah pembantaian. Trivian mengangkat tangannya, siap mengakhiri hidup sang pahlawan. Akhir yang buruk sudah di depan mata. Tidak, batin Isaac panik. Cheat itu. Ia segera membuka jendela statusnya, masuk ke bagian potensial. Masih ada 100 poin yang belum terpakai. Tanpa ragu sedetik pun, ia menuangkan semua 100 poin itu ke dalam kekuatan tempur vs iblis. Potensial kekuatan tempur melawan iblis telah ditingkatkan dari E-kelas ke S-kelas. Anda telah memperoleh sifat unik, sang pemburu. Inilah pertaruhannya. Isaac melangkah keluar dari balik pepohonan. Trivian menoleh, menyeringai lebar hingga robek, dan mengeluarkan suaranya yang melengking. Halo, saat iblis itu menerjang maju, jantung Isaac berdebar kencang. Darahnya mendidih. Sifat unik, Hunter diaktifkan. Level dan status meningkat pesat untuk sementara. Statusnya berubah. Level 120. Mana 30.000. Kekuatan yang tak terbatas meledak dalam dirinya. Ledakan beku. Itu bukan lagi bongkahan es kecil. Badai es raksasa meledak dari tangannya, melahap sihir Trivian, dan menyapu bersih seluruh lapangan. Dalam sekejap, Trivian terperangkap di dalam sebuah gunung es yang megah namun mengerikan, membeku dalam ekspresi kesakitan. Isaac terengah-engah, menatap hasil karyanya. Inikah kekuatan sang pemburu? Dengan satu tarikan pikiran, ia melepaskan sihirnya. Gunung es itu retak, hancur berkeping-keping menjadi debu biru berkilauan, lalu lenyap ditiup angin. Trivian, yang tak lagi membeku, rubuh ke tanah. Tubuhnya penuh luka menganga akibat serpihan es tadi. Dia menatap Isaac, tak lagi berdaya. Hello, Hail. Itulah kata-kata terakhirnya. Dengan suara lirih, tubuh sang iblis perlahan berubah menjadi debu dan menghilang selamanya. Setelah mengalahkan Trivian, Isaac mendapat hadiah besar. Levelnya melonjak 5 tingkat menjadi 25. Dan dia mendapat 15 poin status bonus. Ia juga lega melihat Ian, si tokoh utama yang pingsan, ikut naik level menjadi ke-31. Satu akhir buruk telah dicegah. Isaac lalu mencari Kaya Astrean, gadis yang seharusnya muncul di alur cerita. Tapi dia tidak ada. Isaac menyadari bahwa dia telah membunuh iblis itu terlalu cepat. Bahkan sebelum Kaya sempat tiba untuk membantu Ian. Dia bersyukur, karena kekuatannya yang dahsyat melenyapkan iblis level 80 tidak disaksikan oleh Kaya, siswi terkuat kedua di angkatan. Merasa aman, Isaac pun bergegas pergi. Namun, Isaac salah besar. Jauh di balik pohon, Kaya Astrean bersembunyi, gemetar ketakutan dan takjub. Dia menyaksikan segalanya. Dia melihat sihir ledakan beku bintang 5 itu. Dia merasakan gelombang mana pemuda itu, yang jauh lebih besar dari miliknya. Siapa dia? Batin Kaya? Mungkinkah dia kursi pertama? Dia bersembunyi saat Isaac pergi, sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Cerita berlanjut di upacara penerimaan akademi. Isaac duduk di antara kerumunan. Di panggung, dia melihat Kaya menerima penghargaan sebagai kursi kedua. Anehnya, Kaya tampak gelisah dan terus mengamati lautan siswa. Tentu saja, dia sedang mencari sosok Isaac. Ian juga berhasil hadir. Rupanya telah disembuhkan oleh Kaya setelah Isaac pergi. Melihat Ian yang sudah babak belur bahkan sebelum cerita dimulai, Isaac sadar, di tingkat kesulitan neraka ini, dia tidak bisa bergantung pada sang pahlawan.
Dia harus menyelesaikan permainan ini sendiri. Setelah upacara, Isaac menuju kelas orientasinya, kelas profesional ketiga. Betapa terkejutnya dia. Di sana sudah ada wajah-wajah familiar. Mateo si preman, Tristan si bangsawan sombong, dan Kaya Astrean, yang kini duduk sekelas dengannya. Profesor mereka yang tampan namun sedingin es, Fernando Frost, masuk. Tanpa basa-basi, dia mengumumkan agenda pertama. Kita akan mengukur jumlah mana kalian semua. Isaac teringat, ini adalah ujian pertama. Ujian di mana sang tokoh utama, Ian, akan mendapatkan peringkat E terendah dan menjadi bahan cemoohan. Evaluasi pertama pun dimulai. Maka, dimulailah evaluasi mana. Satu persatu siswa maju, menggenggam alat pengukur, dan melepaskan aura sihir mereka. Namun, ada rahasia dalam ujian ini. Yang terkuat bukanlah yang melepaskan aura paling besar, melainkan mereka yang bisa menyalurkan mana tanpa melepaskan aura sedikit pun. Itu membuktikan kendali mana yang sempurna. Tentu saja, si bangsawan sombong, Tristan, tak peduli. Aduh, serunya berlebihan. Manaku yang tak terbatas ini meluap lagi. Ia melepaskan badai angin besar, mendapat nilai B yang kuat, namun dengan nilai kendali yang minus. Lalu, suasana menjadi hening. Luz Eltania seorang kursi pertama dan Kaya Astrean sebagai kursi kedua melangkah maju. Isaac memandang Luz yang rupawan dengan levelnya 110 dengan kagum. Mereka berdua hanya berdiri diam, memegang alat itu. Tak ada aura sihir, tak ada angin, tak ada apapun. Profesor Fernando mengangkat alat mereka dan mengumumkan hasilnya dengan tenang. Luz Eltania, nilai A+. Kaya Astrean, nilai B+. Para siswa terperangah. Nilai A+ adalah batas tertinggi yang bisa dicapai penyihir jenius. Akhirnya, giliran Isaac. Dia maju, menggenggam alat itu, dan menyalurkan seluruh 320 mana miliknya. Dia berusaha menahannya, tapi gagal. Udara dingin dan serpihan es kecil bocor dari tangannya. Dia menatap hasil di alat pengukur itu. Jantungnya serasa berhenti. Di sana tertulis, nilai E. Suara tawa dan cemoohan meledak. Bagaimana bisa sampah nilai E masuk ke Akademi Emrichen? Saat itulah Isaac sadar. Dia ingat sekarang, dalam alur cerita game, ada dua siswa nilai E tahun ini. Satu adalah Ian, dan yang satunya lagi, adalah dirinya. Isaac, karakter figuran paling menyedihkan yang ditakdirkan menjadi pesuruh penjahat dan mati dalam bayang-bayang. Profesor Fernando, yang berwajah dingin namun baik hati, mencoba menolongnya. Nilai teorimu pasti luar biasa, katanya. Kau pasti ingin jadi cendekiawan, kan? Jangan berkecil hati. Saat itulah Tristan mengejeknya paling keras. Beraninya makhluk inferior sepertimu berdiri di sini. Tapi tiba-tiba, sebuah suara memotong keributan. Permisi, itu Kaya Astrean. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Profesor, mungkinkah alat itu melakukan kesalahan? Mungkinkah nilainya salah ukur? Semua orang bingung. Isaac apalagi? Profesor Fernando dengan tenang mengambil alat Isaac dan mengujinya sendiri. Dia mendapat nilai A. Alat ini berfungsi sempurna, katanya. Satu-satunya cara memanipulasi hasil ini adalah jika kau seorang archwizard yang bisa seenaknya mengubah aliran mana dalam tubuhmu. Dan itu mustahil bagi seorang siswa. Mendengar kata mustahil, wajah Kaya menjadi pucat. Dia tampak syok, jauh lebih syok daripada saat melihat nilai A+ Luz. Isaac salah mengira. Dia pikir Kaya hanya kesal karena ada nilai E di angkatannya. Ujian pun berlanjut. Seperti dugaan Isaac, Ian Fairytale juga maju, mendapat nilai E. Dan diejek habis-habisan saat meneriakan mimpinya menjadi satria sihir. Saat ujian ditutup, Profesor Fernando memberi pidato dingin, di akademi ini, yang kuat memangsa yang lemah. Berjuanglah agar kalian tidak dimangsa. Isaac hanya bisa menelan ludah. Sebagai nilai E terlemah, dia adalah mangsa yang sempurna. Dan saat dia kembali ke kursinya, dia merasakan tatapan tajam menusuk punggungnya. Itu adalah Kaya Astrean, menatapnya tanpa berkedip. Setelah hari pertama yang penuh gejolak itu usai, Isaac kini sepenuhnya menerima bahwa dia telah berpindah ke Akademi Emrichen di dunia game. Dia mulai merencanakan hidupnya di akademi yang keras ini, di mana mata uangnya adalah gel dan asrama dibagi berdasarkan nilai. Isaac ditempatkan di Daris Hall, asrama terendah, bersama dengan Ian sang protagonis. Di kamarnya yang relatif sempit, Isaac memikirkan masa depannya. Dia sadar bahwa Ian, sang pahlawan, terlalu lemah untuk selamat sendirian di tingkat kesulitan neraka ini. Jika Ian mati, dunia akan berakhir. Oleh karena itu, Isaac memutuskan bahwa dialah yang harus menjadi kuat. Tidak hanya untuk melindungi Ian tetapi juga untuk mengalahkan bos terakhir, Nephid, dewa jahat penghancur.
Dengan tujuan itu, Isaac memeriksa status potensial miliknya. Dia memiliki 25 poin bonus yang tersisa dari pertarungan sebelumnya. Menyadari adanya evaluasi penempatan kelas yang akan segera tiba yang melibatkan Battle Royale yang berbahaya, dia memutuskan untuk menginvestasikan poinnya. Dia mengabaikan pertarungan antar manusia dan memilih berinvestasi untuk jangka panjang. Meningkatkan efisiensi latihan fisik dan efisiensi latihan sihir agar bisa naik level lebih cepat. Sementara itu, di Charles Hall, asrama termewah untuk 10 siswa terbaik, Kaya Astrean tidak bisa tidur. Dia bingung setengah mati. Di kamarnya yang mewah, dia terus memikirkan kontradiksi yang dia saksikan hari itu. Pria berambut perak biru Isaac yang dia lihat melepaskan mana dahsyat dan sihir bintang 5 untuk melenyapkan iblis. Namun mendapatkan nilai E yang menyedihkan saat tes mana. Kaya tahu alat itu tidak rusak. Profesor Fernando sudah membuktikannya. Dia juga tahu Isaac memang melepaskan sedikit aura S, yang berarti dia tidak menyembunyikannya dengan sempurna. Profesor mengatakan satu-satunya yang bisa memalsukan hasil tes adalah seorang Archwizard. Sosok legendaris yang mustahil ada di level siswa. Setelah memikirkannya, Kaya sampai pada satu kesimpulan yang gila namun mendebarkan. Bagaimana jika Isaac adalah seorang Archwizard jenius yang melampaui sejarah, yang sengaja menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura lemah dengan mendapatkan nilai E? Karena kemungkinan yang sulit dipercaya ini, Kaya memutuskan untuk berbohong dalam laporannya kepada Profesor, mengatakan bahwa iblis itu sudah sekarat saat dia tiba. Dia merasa telah menemukan rahasia besar. Dengan hati berdebar, Kaya bersumpah untuk mencari tahu kebenarannya dan memutuskan untuk berbicara langsung dengan Isaac besok. Keesokan paginya, status Isaac sebagai nilai E telah menyebar ke seluruh akademi. Saat dia makan siang sendirian di kafetaria, dia menjadi sasaran cemoohan terbuka dari meja-meja lain. Para siswa mengejeknya, bertanya-tanya bagaimana sampah seperti itu bisa diterima. Namun, Isaac mengabaikan mereka. Pikirannya dipenuhi rencana besar. Dia tidak peduli dengan ejekan itu. Tujuannya adalah menjadi yang terkuat, melampaui Luz, dan mendapatkan senjata es legendaris, Hildis Frost Size. Dia tahu ini akan membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Tapi dia sudah terbiasa dengan itu dari kehidupannya yang dulu. Saat dia berjalan keluar dari kafetaria, seseorang tiba-tiba menyapanya. Itu adalah Kaya Astrean, siswi kursi kedua. Siswa lain yang lewat langsung berbisik, terheran-heran mengapa seorang bangsawan elit seperti Kaya berbicara dengan rakyat jelata nilai E. Kaya tampak sedikit malu-malu, tetapi kemudian dia menatap lurus ke arah Isaac dan bertanya dengan suara pelan namun lugas, "Isaac, aku akan bertanya langsung, kenapa kau menyembunyikan identitasmu?" Isaac langsung membeku. Dia seketika sadar, dia pasti melihatku bertarung melawan Trivian. Dia langsung teringat ekspresi aneh Kaya saat tes mana kemarin. Saat Profesor Fernando berbicara tentang Archwizard yang bisa memalsukan hasil tes mereka, Kaya melanjutkan, "Kau bisa menyembunyikan manamu, kan? Wilayah seorang Archwizard." Isaac mengerti. Kaya telah salah paham sepenuhnya. Dia mengira Isaac adalah seorang jenius super yang menyamar sebagai orang lemah. Ini merepotkan, tapi mungkin juga berguna. Hal pertama yang paling penting, apakah Kaya melaporkannya ke akademi? Isaac memutuskan untuk memainkan peran sebagai sosok misterius yang menyembunyikan kekuatan. "Apa kau memberitahu seseorang tentangku?" tanya Isaac dengan nada serius. Wajah Kaya memucat. "Aku tidak," serunya. Dia mengaku bahwa dia memang melapor ke akademi tentang kemunculan iblis itu. Tapi dia sengaja berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang membunuh iblis itu. Dia melakukan itu justru karena dia mengira Isaac ingin merahasiakan kekuatannya. Isaac sangat lega. Ini berarti ketua SIS yang berbahaya, Alice, tidak akan memburunya. Untuk mengunci kesalahpahaman ini, Isaac menatap Kaya dengan tatapan sedingin es. "Jangan beritahu siapapun tentang aku," katanya dengan nada mengancam. Kaya, yang sangat mengagumi kekuatan yang luar biasa, langsung gemetar ketakutan. Dia merasa seperti rusa yang terpojok di depan serigala. Isaac tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan Kaya yang masih membeku di lorong. Kaya Astrean kini benar-benar yakin. "Aku benar," bisiknya, gemetaran. Isaac adalah sosok luar biasa yang sedang menyamar, dan dia baru saja membuatnya marah. Saat tahu bahwa dalam 3 hari, akan ada evaluasi penempatan kelas. Dalam alur cerita aslinya, ini adalah momen penting di mana In Fairy Tail dan Luz Eltania akan bekerja sama melawan iblis yang tiba-tiba muncul, yang pada akhirnya membuat Luz jatuh cinta pada Ian. Namun, Isaac tidak peduli dengan romansa itu. Masalahnya adalah, evaluasi itu sendiri adalah sebuah battle royale.
Seluruh siswa baru akan dilepas di hutan Delphin dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Tepat jam 7 malam, iblis itu akan muncul. Ini berarti Isaac, siswa nilai E terlemah, harus bertahan hidup sendirian selama 5 jam penuh melawan siswa lain yang jauh lebih kuat darinya. Sebelum dia bisa mencegat dan mengalahkan iblis itu untuk mencegah akhir yang buruk. Maka, dimulailah 3 hari pelatihan brutal. Isaac menghabiskan berjam-jam di taman terpencil, melatih sihir Ice Generation berulang kali hingga mimisan dan pingsan karena kelelahan mana. Dia juga pergi ke gym, tempat yang biasanya dihindari oleh siswa Departemen Sihir. Di sana, dia menarik perhatian sekelompok siswa Departemen Satria yang berotot. Terkesan dengan tekadnya untuk menjadi lebih kuat, mereka menawarkan diri untuk menjadi pelatih pribadinya. Isaac menerima tawaran itu, dan berakhir dengan penyesalan saat mereka menghajarnya dengan latihan neraka yang membuat seluruh ototnya menjerit kesakitan. Setelah 3 hari yang menyiksa, statusnya sedikit meningkat. Levelnya naik menjadi 26, dan beberapa statistiknya seperti kekuatan, kecerdasan, dan efisiensi sihir naik 1 tingkat. Untuk persiapan akhir, Isaac menghabiskan sisa uangnya 3.000 gel di sebuah toko rahasia untuk membeli jubah penyamaran ajaib. Jubah ini tidak hanya menyembunyikan wajahnya tetapi juga mengubah postur tubuh dan suaranya, membuatnya benar-benar tidak bisa dikenali. Ini penting agar Luz tidak bisa mengidentifikasinya saat dia mengalahkan iblis nanti. Akhirnya, hari evaluasi pun tiba. Profesor Fernando menjelaskan aturannya, para siswa harus menemukan biji mana sebanyak mungkin di hutan Delphin. Namun, mereka juga bisa mencuri jam tangan siswa lain untuk mendapatkan poin bonus. Seketika, suasana menjadi tegang. Para siswa yang lemah panik, sementara yang kuat melihat ini sebagai kesempatan. Aiza dan Yin, sebagai 2 siswa nilai E, langsung menjadi target termudah di mata semua orang. Tepat pukul 2 siang, Isaac, siswa nomor 25, melangkah masuk ke hutan Delphin. Sebuah kembang api meledak di langit, menandakan dimulainya Battle Royale. Misi Isaac pun dimulai, bertahan hidup selama 5 jam. Evaluasi penempatan kelas telah dimulai. Itu adalah Battle Royale brutal selama 5 jam di hutan Delphin, di mana semua siswa baru saling memburu untuk mencuri jam tangan dan mengumpulkan biji mana. Namun, Isaac punya misi lain. Dia tidak peduli pada peringkat, dia hanya harus bertahan hidup sampai jam 7 malam. Tepat pada jam itu, dia tahu seekor iblis akan muncul untuk menyerang Yen dan Luz. Dan dia harus ada di sana untuk mencegah akhir yang buruk. Sebagai siswa terlemah dengan nilai E, strateginya hanya satu, bersembunyi. Dia segera memanjat pohon rimbun yang telah dia tandai sebelumnya. Selama 4,5 jam berikutnya, dia berdiam diri, menggunakan 10 ketapel berisi batu yang telah ia siapkan dengan sihir es untuk menakut-nakuti siapapun yang mendekati tempat persembunyiannya. Pukul jam 6:30 malam. Saat hutan mulai gelap, dia turun. Rencananya untuk mencari biji mana yang bersinar dalam gelap gagal total. Siswa lain terlalu hebat dan sudah menyapu bersih semuanya. Lebih buruk lagi, dia tiba-tiba berhadapan langsung dengan seseorang. Jantungnya serasa berhenti. Itu adalah Kaya Astren level 90. Mengetahui dirinya tak mungkin menang, Isaac memutuskan untuk bertaruh pada kesalahpahaman Kaya. Alih-alih gemetar, dia menatap Kaya dengan dingin dan memerintahkan, "Minggir." Ajaibnya, gertakan itu berhasil. Kaya yang ketakutan langsung menyingkir. Namun, saat Isaac baru saja akan pergi, Kaya memanggilnya, "Sir Isaac, ini masih ujian. Kenapa kita tidak bertarung?" Dia, yang kini percaya Isaac adalah seorang archwizard, justru menantangnya berduel. Waktu menunjukkan jam 6:40 malam. Isaac panik. Dia tidak punya waktu untuk ini. Dia memutuskan untuk menggertak lebih jauh. Dia mengejek sihir Kaya. Hanya dengan sihir seperti itu, tepat saat Kaya akan marah, Isaac membisikkan sebuah rahasia yang mustahil diketahui orang lain. "Kau dekat dengan Sylvia, kan? Aku bisa merasakan aura Yggdrasil darimu." Kaya terperangah. Isaac tahu rahasia terbesarnya. Isaac lalu pergi dengan angkuh. "Temui aku lagi jika kau sudah pantas." Kali ini, Kaya tidak mengikutinya. Isaac selamat, tapi waktu hampir habis. Tepat pukul 7 malam, dia tidak tahu di mana lokasi pertarungan itu. Dia memutuskan menunggu, dan benar saja, raungan keras menggema, diikuti oleh pilar es hitam pekat yang menjulang ke langit. Itu adalah sihir iblis. Isaac langsung berlari sekuat tenaga ke arah pilar itu, namun langkahnya terhenti. Di depannya, berdiri Tristan Humphrey level 71. Si bangsawan pirang yang sombong. "Mau kemana kau? Rakyat jelata nilai E?" Ejek Tristan. Dengan iblis yang mengamuk di kejauhan dan waktu yang semakin menipis, Isaac menatap lawannya yang berlevel 45 tingkat di atasnya.
Dia tidak punya pilihan. Dia memfokuskan sihir esnya, bersiap untuk bertarung. Isaac sadar bahwa ia akan kalah dalam pertarungan sihir langsung. Isaac memutuskan untuk memanfaatkan kelemahan Tristan, pengalamannya yang minim dalam pertahanan. Isaac melempar item sihir Processed Fog untuk menciptakan kabut, lalu memperkuatnya dengan sihir es Core Divergence. Tristan, yang meremehkan taktik ini, mencoba menghilangkan kabut dengan sihir angin Wind Sword dan Wind Generation. Namun, ini adalah jebakan. Selagi kabut tebal, Isaac telah menggunakan Ice Generation untuk menciptakan balok es besar di atas kepala Tristan. Isaac menjatuhkan es itu, membuat Tristan pingsan seketika dengan kepala berdarah. Isaac tidak membuang waktu dan segera berlari menuju tujuannya. Dia harus mencegah bad ending yang terjadi bukan karena kematian In, tetapi karena Luz Eltan yang memanggil familiarnya yang tidak terkendali, Thunderbird, Galia Bintang 8. Jika dipanggil, Galia akan membantai semua siswa, termasuk Yen yang sudah pingsan. Di lokasi Tristan, saat dia baru sadar dan mencoba menyerang Isaac yang kabur dari jauh. Serangannya tiba-tiba digagalkan oleh sihir angin yang lebih kuat. Kaya Astrean siswa kursi kedua muncul. Kaya, yang diam-diam mengagumi kekuatan Sir Isaac, merasa kesal karena Tristan yang lemah berani menyerang Isaac. Dengan mudah, Kaya menggunakan sihir anginnya untuk menghabisi Tristan. Sementara itu, Luz Eltania sedang terdesak melawan iblis kuat Pernicious the Contemplative. Sihir airnya, seperti Geyser dan Seawater Prison, terbukti tidak efektif melawan sihir es Frostwave bintang 6 milik iblis itu. Merasa tidak punya pilihan lain untuk menang dan dengan Ian yang sudah pingsan, Luz memutuskan untuk mengambil risiko memanggil Galia. Tepat saat Luz hendak memulai ritual pemanggilan, sebuah sosok besar muncul di tebing. Itu adalah Isaac, yang tiba tepat waktu. Namun, dia mengenakan Magic Cloak of Disguise Berserker, yang membuatnya tampak seperti monster buas dengan gigi taring yang mengerikan. Saat Isaac mencoba berbicara, yang keluar hanyalah geraman buas. Kemunculan monster baru ini segera menghentikan Luz dan si iblis, yang kini sama-sama waspada terhadap Isaac. Saat berhadapan dengan iblis Pernicious the Contemplative, trait unik Isaac Hunter aktif, meningkatkan levelnya sementara menjadi 126 dan memberinya kekuatan luar biasa serta skill Tri 10. Iblis itu menyerang dengan Blade Eye Spear. Isaac, yang kini jauh lebih kuat, dengan mudah menangkisnya menggunakan Ice Wall bintang keempat. Dia kemudian melompat ke arah iblis dan melepaskan Frost Explosion bintang 4, yang langsung membekukan Pernicious dalam balok es raksasa. Dengan satu kepalan tangan, Isaac menghancurkan es itu dan membunuh si iblis. Isaac naik level secara permanen ke level 30 dan mengambil Loot Remnant of Darkness. Segera setelah itu, efek Hunter miliknya berakhir, mengembalikan statistiknya ke level normal meskipun sedikit meningkat. Luz, yang menyaksikan pertarungan itu, menanyai wujud monster Isaac. Karena penyamarannya, Isaac hanya bisa mengeluarkan geraman greng. Ketika dia mencoba kabur, Luz menghentikannya dengan sihir air dan menanyakan namanya. Isaac kembali menggeram greng lalu melarikan diri. Luz, salah paham, mengira nama monster kuat itu adalah Greng. Setelah berlari cukup jauh, Isaac melepas Magic Cloak of Disguise-nya dan baru menyadari bahwa kantong sihirnya telah hilang. Dia ingat kantong itu pasti terjatuh saat Luz menyerangnya dengan sihir air. Isaac memutuskan untuk kembali sebagai dirinya sendiri, bertaruh bahwa Luz tidak akan peduli pada siswa kelas E yang lemah. Dia kembali ke lokasi, melihat Luz, dan berpura-pura kaget di top, lalu terjatuh. Luz, yang kesal dan masih memikirkan Greng, hanya mengerutkan dahi. Melihat itu, Isaac yang ketakutan segera kabur lagi, gagal mengambil kantongnya. Luz pun pergi dari area itu, meninggalkan Yin yang masih pingsan. Evaluasi penempatan kelas berakhir dengan hasil yang mengecewakan bagi Isaac. Dia hanya berhasil mengumpulkan 2 mana grains, memberinya total 20 poin, yang berarti dia juga hanya akan mendapatkan 20 gel. Nyaris tidak cukup untuk hidup. Waktunya habis karena setelah mengalahkan iblis, dia harus menyelinap kembali ke lokasi pertarungan. Di sana, dia berhasil mengelabui Luz dengan berpura-pura kaget, dan diam-diam mengambil kembali kantong sihirnya yang terjatuh sebelum kabur, menyisakan sedikit waktu untuk mencari grain. Meskipun frustrasi dengan hasilnya dan menderita nyeri otot akibat latihan fisik yang berat bersama siswa Departemen Satria, Isaac memaksakan diri pergi ke tempat latihan sihir pada malam hari. Dia menginvestasikan 8 poin status yang baru didapatnya untuk meningkatkan Magic Training Efficiency ke C+. Tujuan pertamanya adalah mencoba menguasai Frost Explosion bintang 5. Sihir kuat yang ia gunakan saat melawan iblis. Namun, usahanya gagal total. Sihirnya tidak terbentuk tanpa bantuan buff Hunter. Setelah memeriksa status,
dia sadar bahwa dia belum memenuhi satu pun syarat untuk mempelajari skill tersebut, yang membutuhkan setidaknya level ke-50. Isaac kemudian beralih ke loot yang didapatnya, Remnant of Darkness. Dengan menggunakannya, dia berhasil membuka skill unik baru, Black Ice bintang ke-5. Skill ini terbukti sangat kuat, mampu menciptakan es yang jauh lebih tebal dan cepat daripada Ice Generation standarnya. Namun, bayarannya adalah konsumsi mana yang sangat besar. Satu kali penggunaan dengan kekuatan penuh langsung menguras mananya hingga tersisa 10/350. Hebatnya, latihan singkat dengan Black Ice ini langsung meningkatkan status Elemental Firepower dan Elemental Efficiency miliknya dari D+ ke C. Peningkatan ini membuatnya kini hanya selangkah lagi untuk bisa mempelajari skill Defensive Ice Wall bintang ke-4. Karena mananya habis, Isaac mengakhiri latihan sihirnya dan memutuskan kembali ke gym untuk latihan fisik. Di sana, ia sudah ditunggu oleh para siswa Satria untuk sesi neraka lainnya. Isaac akhirnya kembali ke asramanya dengan penyesalan yang mendalam. Cerita berlanjut pada keesokan harinya. Hasil evaluasi penempatan kelas diumumkan. Isaac berada di peringkat 300 dari 300 siswa posisi terakhir dengan 20 poin, yang membuatnya diejek oleh siswa lain. Sebagai perbandingan, In, yang juga kelas C, secara mengejutkan berada di peringkat ke-240. Peringkat ini menempatkan Isaac di kelas D, kelas terendah. Masalah utamanya adalah keuangan. 20 poin hanya memberinya 20 gel, cukup untuk 2 potong roti. Putus asa, Isaac menyadari dia harus mengambil pinjaman dari bank akademi untuk bertahan hidup. Sementara itu, akademi mulai bereaksi atas laporan Luz. Mereka merahasiakan kemunculan iblis, tetapi memasang poster buronan untuk monster wujud berserker Isaac yang telah mengalahkannya. Isaac khawatir penyamarannya yang mengerikan akan membuatnya disalahpahami sebagai iblis di masa depan. Tetapi dia terlalu miskin untuk membeli jubah penyamaran baru. Saat sedang kelaparan dan memakan sisa rotinya, Isaac didekati oleh Matteo Jordana, seorang siswa biasa yang kuat. Merasa kasihan, Matteo bertanya mengapa Isaac tidak makan dengan benar. Isaac memanfaatkan kesempatan ini dan berbohong, menyiratkan bahwa dia telah dirampok, membiarkan Matteo berasumsi pelakunya adalah bangsawan. Merasa memiliki ikatan sesama rakyat biasa, Matteo langsung bersimpati dan mentraktir Isaac makan seharga 50 gel di kantin. Di hari pertama kelas D, Profesor Fernando memberi pidato orientasi yang kejam, menekankan bahwa akademi adalah tempat yang kuat yang bertahan dan siswa yang gagal akan dikeluarkan. Selagi profesor berbicara, Isaac memikirkan rencana jangka panjangnya, mengingat kembali babak penting dari game, kasus penculikan teman masa kecil, melibatkan Ian dan Matteo, di mana Isaac bisa mendapatkan loot Abyssal Link, Legiun Semut, munculnya Iblis Garcia level 140, tembok ratapan yang harus dia kalahkan untuk mendapatkan Seat of Disaster, pertarungan evaluasi PvP, di mana Ian akan melawan Luz. Isaac bertanya-tanya siapa yang akan menjadi lawannya. Penaklukan Thunderbird, ujian akhir semester di mana familiar Luz, Galia, akan muncul dan Isaac harus bertahan hidup. Di sisi lain, Luz Eltania berada di kelas A, kelas tertinggi, tetapi tidak bisa fokus. Dia terus memikirkan iblis dan monster yang dia juluki Greng berdasarkan geraman yang Isaac buat. Luz mulai berteori, karena akademi tidak menemukan tanda-tanda invasi, Greng pasti berasal dari dalam. Dia menyimpulkan Greng tidak mungkin iblis karena mana kegelapannya pasti terdeteksi, yang berarti Greng bisa jadi adalah seorang siswa yang menyamar. Dia sempat menepis gagasan bahwa ada siswa yang menyembunyikan kekuatan setingkat Archwizard untuk berburu iblis. Namun, dia ingat pakaian Greng tampak baru, seperti Magic Cloak of Disguise. Didorong oleh rasa penasaran, Luz memutuskan untuk menyelidiki. Dia mengambil perkamennya dan menuliskan tujuannya, mengungkap identitas Greng, berencana untuk memulai penyelidikannya dengan mengamati siswa pengguna elemen es.